wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4, bertemu lagi dengan Ibu Reken pada pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pada tema 3 kali ini kita akan belajar mengenai peduli terhadap makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat dan berkah untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Agar pembelajaran kita hari ini akan lebih semangat lagi, yuk kita bernyanyi lagu Bangun Pemudi Pemuda. Simak video berikut ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Dari Ahmad Gani Saka Wijaya, hadir ya. Amalia Asrofah, hadir. Amelia Putrikus Indahwati, ya hadir. Anindya Firdasari, hadir. Ashifa Nada Nur Sabrina, baik, berhalangan hadir ya anak-anak ya, dikarenakan ada acara keluarga. Baik. Lalu ada Gufano Ziko El Zihra Wijaya, hadir, baik hadir. Ryota Digdaya Pratomi, oh sakit. Nah, ada teman kita yang sakit, maka kita doakan agar teman kita cepat sembuh ya anak-anak ya. Lalu yang terakhir Quinsa Flora Santosa, hadir, baik, terima kasih. Anak-anak semuanya, apakah sudah siap pembelajaran kita hari ini? Pastinya sudah siap semuanya ya. Baik, Ibu akan tanya satu persatu. Kemarin kalian ada yang belajar mengenai mencintai lingkungan? Baik, belajar ya anak-anak ya. Terus siapa yang suka bermain menggunakan kertas, tisu, lalu ada yang mematahkan pensil atau tidak? Itu siapa? Nah, itu merupakan sikap mencintai lingkungan atau belum anak-anak? Lalu, mengapa itu termasuk sikap yang tidak mencintai lingkungan? Nah, ayo apa? Dan apa yang kalian ketahui tentang kertas, tisu, pensil? Nah, karena seperti kertas, tisu, pensil itu menggunakan bahan dari bumi, yaitu kayu, dan kayu merupakan bahan dari pohon. Pohon merupakan paru-paru dunia, terlebihnya di Indonesia. Ya anak-anakku semuanya, yuk kita membaca bersama-sama. Bumi kita penuh dengan sumber daya alam. Sumber daya alam
merupakan segala sesuatu yang ada di dalam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam terdiri atas yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun sudah digunakan. Nah, contohnya seperti air, lalu api, udara. Nah, yang kedua, ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang suatu saat akan habis dan tidak dapat diremajakan. Seperti halnya seperti listrik, terus bensin. Itu merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam berkaitan erat dengan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan merusak keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan alam maupun aktivitas manusia. Berbagai macam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Berbagai kendala yang dapat dihadapi dalam pengembangan bidang kehutanan sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya area hutan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hutan ditebang dan dijadikan kawasan pemukiman penduduk, pertanian, dan perkebunan. Yang kedua, masih terdapat sistem pertanian ladang berpindah, terutama di luar Jawa. Yang ketiga, terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, terjadinya penebangan liar dan pencurian kayu di hutan yang dapat merusak hutan dan keanekaragaman hayati. Yang kelima, usaha reboisasi dan penghijauan yang gagal dan kurang berhasil karena kekurangan dana serta adanya gangguan alam seperti musim kemarau yang panjang. Penyebab kebakaran hutan yaitu kebakaran hutan dapat disebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, kecerobohan manusia, misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, siapa anak-anak yang masih suka membuang sampah sembarangan? Itu merupakan penyebab kebakaran hutan yang dini ya anak-anak ya, yang secara singkat. Lalu ada pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dengan cara membakar hutan kemarau yang panjang memudahkan terjadinya kebakaran. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, lalu ada orang yang membuka lahan hutannya itu ditebang semuanya, terus ada kemarau yang panjang, itu akan menyebabkan kebakaran hutan. Dan akibat dari kebakaran hutan yaitu kebakaran hutan dapat menyebabkan hutan menjadi gersang, rumput sebagai makanan hewan musnah, pohon-pohon tempat berlindung hewan juga mati, dan udara tidak sejuk karena asap. Penampakan bumi terdiri dari 2/3 bagian berupa air dan 1/3 bagian berupa daratan. Daratan, air, lalu dan udara dapat mengalami perubahan yang disebabkan pasang surut air laut, badai, erosi, dan kebakaran hutan. Masalah yang ditimbulkan seperti kekeringan, hewan-hewan mati, lalu kemampuan bertahan hidup tidak berlangsung lama, eksploitasi, dan lain-lain. Eksploitasi hutan yang tidak bertanggung jawab dapat memberikan bencana. Untuk menanggulangi bencana tersebut, setiap daerah memiliki BNPB. Menyadari akan pentingnya hutan bagi kehidupan, maka dibentuklah hutan kota di setiap daerah. Hutan kota merupakan hutan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di wilayah perkotaan pada tanah negara yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang ditetapkan pejabat yang berwenang sebagai hutan kota. Ya, anak-anak semuanya, tadi kita sudah membahas mengenai penebangan hutan, kebakaran hutan. Nah, anak-anak udah pernah belum melihat TV dan ada wawancara? Apa sih itu wawancara? Nah, wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang dilakukan antara narasumber
atau orang yang menjawab pertanyaan atau sumber jawaban, dan pewawancara atau orang yang menanya untuk menggali atau memperoleh informasi tentang suatu tema atau masalah. Misalnya anak-anak menanyakan mengenai kebakaran hutan atau penebangan liar seperti yang Ibu jelaskan tadi. Wawancara berasal dari bahasa Inggris yaitu interview, yang juga disebut dengan dialog panjang. Sikap yang perlu diperhatikan dalam wawancara meliputi yaitu ramah, adil, netral, dan menghindari ketegangan. Tujuan dari wawancara yaitu untuk memperoleh informasi dari tangan pertama dan untuk melengkapi teknik pengumpulan lainnya, dan juga untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya. Wawancara terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, wawancara tidak terstruktur, yang artinya dapat dilakukan secara spontan tanpa adanya pedoman dan pertanyaan serta persiapan lainnya. Yang kedua, wawancara terstruktur, yang artinya dilakukan sesuai dengan pertanyaan yang telah dirancang sebelum berwawancara. Dan yang ketiga, wawancara semi terstruktur, yang artinya menggunakan pedoman pertanyaan yang telah dibuat, tetapi hal-hal lain yang menarik dapat ditanyakan lebih rinci dengan pertanyaan yang lain. Begitu anak-anak, sudah paham ya pastinya? Adapun di dalam wawancara memiliki prosedur, yaitu yang pertama, pemilihan narasumber. Pemilihan narasumber yaitu menghubungi calon narasumber untuk kesediaannya diwawancarai bila secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pewawancara itu kita hubungi terlebih dahulu. Bapak, Ibu, apakah hari ini bisa atau mau kapan bisa? Gitu ditanya anak-anak ya. Yang kedua yaitu mempelajari narasumber yang akan diwawancari agar bisa mengajukan pertanyaan. Jadi apa yang akan kita ajukan pertanyaan kita pelajari terlebih dahulu. Nah, yang B, persiapan wawancara. Jadi wawancara itu kita harus mempunyai persiapan. Yaitu apa saja persiapannya? Yang pertama, mempersiapkan tema atau informasi yang akan digali dari narasumber. Jadi dari narasumber mungkin temanya yaitu penebangan liar. Apa itu? Penebangan liar kita gali terlebih dahulu dan kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Yang kedua, membuat pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan untuk narasumber. Pertanyaan yang dibuat memperhatikan 6 unsur. Apa saja 6 unsurnya? Yaitu 5W dan 1H. Meliputi apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu harus meliputi 6 unsur tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan saat digunakan dalam wawancara, seperti buku catatan, ballpoint, atau alat perekam seperti handphone, dan lain-lain. Yang keempat, rapi dalam berpakaian. Jadi kita saat melakukan wawancara, kita juga berpakaiannya yang rapi, tidak memakai baju yang asal-asalan. Yang kelima, yaitu memberikan kesan yang baik, seperti datang tepat waktu sesuai perjanjian dengan narasumber sebelumnya. Persiapan ini dilakukan agar wawancara menjadi terarah dan tidak menghabiskan waktu. Jadi tidak bertele-tele begitu anak-anak. Ya, prosedur wawancara yang C yaitu pelaksanaan wawancara. Yang pertama, mencatat nama narasumber, hari, tanggal, dan tempat dilakukan wawancara. Yang kedua, memperkenalkan diri, identitas pribadi kita. Yang ketiga, menciptakan suasana yang kondusif sebelum bertanya. Yang keempat, memulai pertanyaan dengan jawaban pendek dahulu yang tidak terdapat dalam daftar pertanyaan. Yang kelima, bagian utama ajukan pertanyaan yang sulit dengan jawaban yang panjang sesuai daftar pertanyaan wawancara. Yang keenam, mendengarkan dan mencatat jawaban dari narasumber. Dan yang ketujuh, jangan memotong pembicaraan narasumber saat menjawab. Jadi anak-anak, jika narasumber sedang menjawab pertanyaan anak-anak, jangan sekali-kali memotong pertanyaan atau memotong pembicaraan dari narasumber tersebut, karena hal tersebut merupakan hal yang tidak baik. Yang kedelapan, memberi respon seperti mengangguk,
agar narasumber merasa diperhatikan. Dan yang kesembilan, jangan pernah meminta narasumber mengulangi jawaban yang telah disampaikan. Oleh karena itu, anak-anak itu mencatat dan merekamnya. Jadi pada saat kita membuat laporan, itu akan baik hasilnya. Dan yang terakhir, akhiri kegiatan wawancara dengan mengucapkan terima kasih. Prosedur wawancara yang D yaitu tindak lanjut dari wawancara. Jadi, dalam tindak lanjut wawancara itu tulislah hasil wawancara menjadi sebuah teks atau rangkuman wawancara dengan penyusunan yang baik dan benar. Contoh daftar pertanyaan yaitu ada di PowerPoint Ibu. Narasumber sebagai petani dan topiknya meningkatkan mutu hasil panen. Nah, adapun daftar pertanyaannya anak-anak yaitu ada 6, 5W dan 1H. Contohnya seperti bagaimana hasil panen padi tahun ini, Bapak? Yang kedua, apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan lagi, Pak? Nah, yang ketiga, bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen Bapak tersebut? Yang kelima, berapa kali Bapak memberikan pupuk pada tanaman padi Bapak? Yang kelima, dalam 1 tahun berapa kali Bapak panen dan yang Bapak lakukan? Dan yang terakhir, kami sudah merasa cukup atas informasi yang Bapak berikan. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga panen Bapak memuaskan. Begitu ya anak-anak ya. Ya anak-anak, coba kita berlatih berwawancara. Misal, Ibu menjadi siswa dan Ananda menjadi petani. Bagaimana hasil panen padi tahun ini, Pak? Nah, kalian menjawab hasil panen tahun ini cukup baik. Lalu, apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan lagi? Jawabnya bisa. Hasil panen bisa ditingkatkan lagi. Nah, lalu bertanya lagi, bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen Bapak? Itu ya anak-anak ya, contoh wawancaranya. Nah, sekarang anak-anak membuat daftar pertanyaan dan tokoh pengelola hutan di kota anak-anak. Dan tanyakan tentang pentingnya hutan kota, pemanfaatan hutan secara umum, keseimbangan yang mempengaruhi dan serta dampaknya. Itu menjadi PR ya anak-anak ya. Ya anak-anak, sekarang Ibu kasih tugas pada anak-anak, yaitu diskusikan kepada orang tua anak-anak. Yaitu yang pertama, bagaimana caranya agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Yang kedua, cari tahu tentang proses pembuatan daur ulang kertas dan jelaskan mengapa penggunaan kertas perlu dibatasi. Baik, itu ya anak-anak ya. Sudah paham semuanya ya? Ya anak-anakku yang hebat, tibalah pada akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, namun sebelum itu Ibu mau tanya dulu, kita hari ini belajar apa aja? Ya, benar sekali. Kita hari ini belajar mengenai wawancara. Yaitu wawancara ada apa saja? Prosedur dalam wawancara, terus bagaimana tahapan dalam wawancara, dan juga apa saja anak-anak. Tadi kita belajar mengenai eksploitasi hutan, seperti halnya penggundulan hutan dan lain-lain. Nah, anak-anak masih ingat lagu Ibu Pertiwi yang lagunya Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang turun
berhenti dan berdoa. Nah, masih ingat lagu itu? Nah, silakan simak video ini dan kita akan menyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Nah, dari lagu Ibu Pertiwi, apa yang dapat kita petik anak-anak? Seperti hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Jadi seperti lagu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Nah, kekayaan tersebut menandakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang perlu dijaga keberadaannya. Ketika semua disalahgunakan, pemanfaatannya menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Makanya kita semua wajib untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, terlebihnya di sekitar lingkungan kita. Ya, anak-anakku yang hebat, tibalah kita di akhir pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban serta membawa alat dan bahan yang telah disiapkan untuk membuat sebuah kolase. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, Ibu akhiri, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.